Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, Tuhan masih berikan kita kesempatan, masih bisa bernafas, masih bisa menjalani kehidupan kita sampai di pagi hari ini. Dan untuk mensyukuri itu, kita mau siapkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan ini. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami dan kami mau belajar menantikan Tuhan dalam setiap saat hidup. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca Mazmur 37 ayat 7. Saya berikan tema nantikanlah Tuhan. Mari kita nantikan Tuhan. Menanti itu memang suatu pekerjaan yang mungkin bisa saja membosankan. Apalagi kalau yang kita nantikan itu kita sudah tahu jam dan ternyata digengsel, maka itu suatu yang membuat kita capek. Nah, demikian juga saya yakin sudah banyak orang Kristen yang merasa capek menantikan kapan Tuhan datang. Tapi mari kita tetap bersabar. Saya baca Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya di dalam kehidupannya. Nah, nantikan Tuhan, kita berdiam diri menantikan Tuhan. Berdiam diri di sini juga bisa diartikan mari kita berdoa kepada Tuhan, ya. Kita berdoa. Nah, jangan sampai kita cemburu atau marah kepada orang yang melakukan kejahatan. Kadang-kadang kita bilang, oh, itu orang itu jahat, tidak pernah beribadah. Kok malah dia sehat-sehat? Jangan. Nah, di dalam versi bahasa Inggris, nantikan Tuhan itu berarti nantikan Tuhan dengan sabar. Jadi kita mesti sabar. Sabar dalam susah sukarmu. Nah, itu ada pujian demikian. Kita mesti sabar. Dan justru kita butuhkan kesabaran itu ketika kita susah. Ketika kita mengalami kesukaran. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, menantikan Tuhan dalam ayat ini berarti mengandalkan Allah dan mengalami kebaikannya. Kita andalkan Tuhan, kita akan menikmati kebaikan Tuhan secara pribadi, dalam keluarga kita juga, dalam persekutuan kita. Secara pribadi sangat diperlukan untuk ketekunan kita dalam iman. Nah, kita menghampiri Tuhan dan tetap teguh oleh rohnya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena orang Kristen terlibat dalam suatu peperangan. Jadi kita itu Bapak Ibu tidak santai ya. Kita sekarang ini, kita seperti laskar. Makanya ada pujian Laskar Kristus. Maju. Jadi kita mesti maju, berperang. Peperangan rohani, melawan kejahatan. Kita melawan kejahatan. Bukan perang jasmani, tapi kita secara rohani berperang melawan kejahatan yang disebut peperangan iman. Nah, biasanya orang mengistilahkan itu peperangan iman. 2 Timotius 1 ayat 1. Sebab itu anakku, jadilah kuat dan oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. Supaya Timotius sebagai orang muda jadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yakub 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu siapa? Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada seorang yang namanya Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Kekayaannya dilipat gandakan. Puji Tuhan, anaknya semua mati, tapi akhirnya Tuhan ganti semuanya kembali. Sampai istrinya bilang, Ayub,
sudah hujat saja Tuhan supaya kau mati sekalian. Tapi dia bilang, perempuan, kamu ini bodoh, mengapa harus menghujat Tuhan? Dan kesabaran Ayub membuat Allah melimpahkan berkat-Nya luar biasa, sebab Tuhan itu maha penyayang dan penuh belas kasihan. Kata ketekunan di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, hupomone, bahasa Yunani. Ini menunjuk kepada ketabahan dalam situasi pencobaan apapun yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu, jadi kita harus tahu ini. Jadi kita harus mengerti hupomone itu menunjuk kepada ketabahan dalam situasi pencobaan. Kalau kita dicobai atau kita berada di dalam sesuatu kondisi yang kita alami, kita merasa dirugikan atau merasa kita dibenci, sekalipun kita tidak melakukan kesalahan, tetapi hadapi itu tanpa kehilangan kepercayaan kepada Allah. Jangan sampai kita sudahlah tidak percaya kepada Tuhan. Nah, jangan. Tapi jangan sampai keyakinan kita itu hilang. Kita harus tetap teguh di dalam iman. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan memberkati supaya kami betul-betul menjadi orang-orang yang setia dalam menanti Tuhan, sabar sampai kami boleh dipertemukan dengan Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus pada akhir dari dunia ini. Terima kasih, berkati semua orang yang mendengar, di mana saja berada, kondisinya apapun, Tuhan Engkau tolong. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.